kita ke pertemuan ini ya. Pertemuan kedua ini langsung saya share screen untuk materinya. Oke, pertemuan kedua ini mengenai pengenalan proses kreatif produksi digital video. Oke, seperti yang sudah minggu kemarin diterangkan bahwa tugas besar kita yang pertama adalah membuat video kreatif ya mengenai fakultas teknik. Nanti seperti apa kita sendiri. Nah, di dalam proses pembuatan video ya, ini ada 3 tahapan. Yang pertama ada praproduksi, ada produksi, dan ada pasca produksi ya. Setiap kali kita membuat sebuah karya, nah tentunya pasti ada praproduksi dan pasca produksi. Apa saja yang ada di praproduksi ya adalah tentunya plan the project. Apa saja plan the project itu? Ada outline, ada script, ada storyboard, ada budgetnya berapa, ada casting, ada kostum atau properti, ada lokasi, dan ada logistik. Nah, di sini bisa kita tarik simpulan cukup krunya yang bekerja di sini adalah script writer atau penulis tadi, script writer ataupun storyboarder dengan sutradara dan produser. Nah, di sini ya di plan ini. Kemudian di produksi di sini mengenai create ya, membuat kontennya, baik itu shoot video ataupun membuat teks yang bergerak ya, ataupun membuat animasi berupa makhluk hidup yang dianimasikan ya. Nah, kemudian ada dubbing juga di produksi ini. Selain daripada dubbing, juga yaitu ya mixing gitu ya. Nah, di sini setelah di-create kemudian di capture import, nah masuk ke proses editing. Editing ini dinamakan dengan proses pasca produksi, yang akhirnya nanti akan dikemas ke dalam sebuah media publikasi ya, baik itu DVD ataupun CD ataupun di media publikasi lainnya. Nah, secara singkatnya seperti itu. Kemudian untuk aplikasi yang digunakannya pada umumnya di sini menggunakan Adobe Premiere untuk pengolahan video ya. Kemudian di sini juga menggunakan Adobe Illustrator untuk teks lebih baik berbasis vektor biar dia lebih jelas. Kemudian ada Adobe Audition untuk dubbingnya, ya seperti itu. Untuk setelah di rendering dimasukkan ke dalam DVD itu Adobe Encore. Nah, itu secara singkat bagaimana alir proses pembuatan produksi digital video. Ini dibahas ya. Praproduksi ya. Di sini praproduksi adalah tahapan perencanaan. Nah, di mana baik tidaknya sebuah film itu dinilai dari praproduksi ini ya. Dinilai dari storyboard-nya. Pada saat kita memasukkan sebuah karya ke mana gitu ya. Nah, itu yang dinilai itu adalah proposal penawarannya, proposalnya. Ada storyboard-nya, ada storyline atau script-nya seperti itu. Nah, kayak sekarang banyak nih yang diangkat video itu dari buku, dari novel. Nah, novel buku ini sebagai skrip, sebagai storyboarder, outline yang terdapat di praproduksi. Banyak sekarang yang seperti itu. Salah kaprah apabila kita membuat sebuah film, sebuah karya, dibuat dulu karya atau filmnya, tapi tidak membuat perencanaan, tidak membuat praproduksi
secara matang, ya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, ya ubah dulu si storyboard-nya, ubah dulu skripnya, jangan mengubah di tengah-tengah tanpa merubah skrip atau storyboard-nya. Kalau misalnya Bu bikinnya bikin jadi dulu filmnya, kemudian bikin mundur gitu ya, itu nggak bisa ya, itu sangat salah sekali. Gitu. Nah, jadi tujuan daripada praproduksi ini adalah untuk mempersiapkan segala sesuatu agar proses produksi dapat berjalan secara lancar, ya, dan menghasilkan suatu karya yang memang diharapkan. Seperti apa? Nah, outline ini adalah gambaran kasar, sketsa mengenai apa saja yang akan kita buat, seperti itu. Ya. Outline ini dijabarkan poin-poin pekerjaan, deskripsi job desk-nya seperti apa. Kemudian ada skrip atau skenario, di mana skrip atau skenario ini kalian juga seringnya tahu ya, sering membuka dan membacanya, atau bahkan di sini kan sudah ada yang menulis ya, suka menulis. Itu di situ diterangkan mengenai setting lokasinya, kemudian actionnya seperti apa, lighting-nya, sudut dan pergerakan kameranya. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan storyboard. Nah, storyboard ini adalah hal yang paling mahal ya, paling wajib, paling inti yang harus dibuat storyboard ini. Karena di storyboard ini, misalnya kita perjalanan si A dari rumah ke kampus, berarti dia menggunakan angkot, menggunakan sepeda, menggunakan kendaraan lainnya, ya, itu apa namanya, dengan dengan sudut pandang seperti apa, kameranya seperti apa, sound-nya yang mengiringnya seperti apa, itu dijelaskan secara detail di storyboard. Nah, ini contoh storyboard. Ini storyboard itu bentuknya banyak sekali dan dibebaskan ya. Mau misalnya storyboardnya bentuknya bagaimanapun juga, asalkan di storyboard ini terdapat apa saja, terdapat visual, terdapat gambar. Bu, saya tidak bisa menggambar, boleh diungkapkan ke dalam kata-kata. Misalnya, si A berangkat dari rumah ke sekolah menggunakan sepeda. Si A menaiki sepeda. Ada keterangannya di bawah, sudut pandangnya dari sudut pandang katak, sudut pandang bawah gitu ya. Kemudian transisi yang dipergunakannya misalnya fade in, fade out. Nanti kita akan belajar mengenai sudut pandang tersebut. Nah, jadi ya di storyboard ini bentuknya bebas asalkan ada visual. Yang kedua, asalkan ada keterangan scene-nya, scene berapa. Kemudian asalkan ada keterangan audio yang digunakannya apa. Kemudian asal ada keterangan waktu yang digunakannya berapa lama. Misalnya pada saat dia adegan shoot dari rumah keluar ke sepeda itu berapa detik. Nanti akan ada jumlah seluruh time-nya, seluruh waktunya seperti itu. Nah, sekarang rencana anggaran biaya ini wajib disertakan juga. Tapi kalau misalnya kita sebagai awal juga pada saat merencanakan biaya jangan terlalu murah-murah tinggi ya, karena kualitas juga kan bisa dinilai dari biayanya. Kalau terlalu mahal tidak apa-apa asal sudah mempunyai branding sendiri, sudah go internasional, sudah go nasional seperti itu ya. Tapi kalau untuk awal ya harga persahabat, tapi jangan terlalu rendah juga, kadang orang menilai kan kenapa ya terlalu rendah harganya, maksudnya ada apa gitu. Nah, rencana anggaran ini untuk apa saja ya? Untuk gajinya si kru, untuk rekan kerja ya, gaji untuk kita, gaji untuk rekan kerja, untuk aktornya, untuk talentnya, seperti itu, biaya sewa tempat, kostum, properti lainnya, untuk konsumsi juga. Nah, nanti pada saat kalian membuat ini ya, si aktornya itu, talentnya tidak boleh yang satu kelompok, karena kalian sudah punya tugas masing-masing, pasti akan riweuh. Jadi boleh mengambil dari kelompok lain si talentnya ini, ya.
yang memang bersedia dan tidak sibuk. Jadi di crossing atau enggak boleh ngambil dari luar, dari fakultas lain juga silahkan. Dari prodi lain juga silahkan ya. Itu adalah proses praproduksi. Ada proses produksi. Proses produksi ini adalah proses di mana pengambilan stock shoot, pengambilan shootnya, ya. Di mana pada saat proses produksi ini kita harus perhatikan bagaimana lighting atau pencahayaannya, kemudian bagaimana pergerakan kameranya. Nah, nanti kita akan bahas untuk pergerakan kamera ini ya secara khusus. Kemudian ada banyak juga proses di produksi ini seperti ngedubbing, seperti itu, membuat motion graphic atau animasi. Animasi ini tidak hanya terlepas dari menganimasikan makhluk hidup, tapi juga menganimasikan teks, itu termasuk animasi. Ya, seperti itu. Tujuan dari produksi ini untuk apa? Adalah untuk menghasilkan footage yang nantinya akan disusun dan diedit dalam proses pasca produksi. Ya. Nah, sekarang proses pasca produksi. Oke, proses pasca produksi ini lebih terfokus kepada editing audio dan editing video ya, di mana untuk audit video dan audio ini dipersilahkan bebas menggunakan aplikasi apa saja, asalkan jangan yang terlalu instan. Alangkah lebih baiknya menggunakan Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Audition, dan Adobe Encore. Lebih baiknya seperti itu. Ya. Nanti juga akan dikemas, ya, dikemas ke dalam DVD yang akan di-coverkan. Nah, aplikasi-aplikasi ini biasanya digunakan oleh para profesional, ya, yang merupakan para pemain di bidang ini video ini multimedia ini. Nah, sekarang nih tugas besarnya ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di minggu kemarin, buat kelompok 4 sampai 5 orang dengan berperan sebagai produser, sutradara, kameramen, penulis, dan editor. Boleh apa sih 2 orang. Misalnya kan ini kan 5 orang, ini ada 4. Berarti kameramennya 2 atau editornya 2. Produser sutradaranya itu 1 ya. Videonya berdurasi 5 menit. Kemudian sifatnya dokumenter mengenai apapun tentang Fakultas Teknik, mau mengangkat perjuangan orang tua yang menyekolahkan anaknya di Fakultas Teknik Uninus atau ya itu boleh silakan ya. Pokoknya berhubungan saja. Nanti endingnya akan diupload di YouTube-nya Fakultas Teknik. Kemudian editor videonya ini bebas mau menggunakan apapun itu ya, asalkan jangan terlalu yang instan banget lah. Syukur-syukur dari keempat aplikasi tadi ya software. Begitu untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum adik-adik semua pindah ke classroom? Bu, saya ingin bertanya, boleh? Boleh, silahkan. Jadi gini Bu, kan tadi sudah disebutkan oleh Ibu bahwa usahakan untuk aktor itu mengambil dari di luar kelompok gitu. Terus apabila misalkan dari kelompok Shani gitu Bu, dirasakan kayaknya bisa nih bahwa aktornya pakai dari kelompok aja gitu, dirasakan mampu gitu. Apakah boleh Bu? Kalau misalnya memungkinkan itu, kalau misalnya tidak sibuk gitu ya, kalau misalnya teriwehnya boleh, boleh-boleh saja. Gitu. Cuman itu mah hanya saran apabila riweh dengan bagiannya, dengan job desk-nya gitu. Boleh, silahkan Sani lanjutkan. Satu lagi boleh Bu pertanyaannya? Ya, siap. Terus kan tadi di pasca produksi itu tadi ada disebutkan sampai ke bentuk DVD gitu. Nah, di tugas ini, tugas akhirnya itu apakah cukup sampai jadi sebuah video atau diperlukan poster film terus DVD-nya atau gimana Bu? Nah, harapannya sih begitu, cuman lihat dulu waktu. Lihat dulu waktu gitu. Harapannya sih sampai ke sana, harapannya biar juga nanti disimpan di perpustakaan juga kan.
ya sebagai karya gitu, sebagai arsip. Baiknya sih kayak gitu. Cuman ya kita lihat waktu dulu. Mungkin nanti saya bisa menjawabnya setelah lihat perkembangannya adik-adik sudah sejauh mana gitu. Mungkin di 1 minggu sebelum UTS nanti saya sampaikan. Ya kalau sudah siap dan akan di-prepare dari sekarang lebih baik. Gitu. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Yang lainnya ada yang tanyakan? Silahkan. Saya ingin nanya, kan tadi kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang ya. Nah, Ya. kalau kan kata Ibu yang ada yang bisa 2 jadi apa pemerannya 2 gitu entah di produser entah di editor. Tapi yang pemerannya 2 itu di tempat lain nggak apa-apa seperti di kameramen lah atau di penulisnya gitu. Nggak apa-apa. Boleh. Boleh. Justru yang harus satu itu produser dan sutradaranya itu harus satu aja itu. Satu kepala aja, ketuanya lah ya, si produser sutradara itu satu aja. Yang lainnya boleh 2. Siap. Gitu. Abil mau nanya Bu, yang mengenai Siap. tugas videonya itu kan maksimalnya 5 menit. Nah, kalau misalkan melebihi dari 5 menit bagaimana? 5 menit gitu ya. Oke. Kalau misalnya ngelebihi ya. Kalau lebih mungkin lebih 1 menit sih nggak masalah. Kalau lebihnya sampai 20 menit. Atau kita kasih rank aja kesepakatan 5 sampai 10 menit. 2 sampai dengan 10 menit gitu. Boleh, Bu. Gitu aja ya, 2 sampai 10. 10 cukup nggak? 2 sampai 10 menit. Cukup Bu Gitu ya, kayaknya. sudah. Boleh, Cukup, oke. Berarti 3 ada 2 sampai 10, 2 apa 3 aja ya, 3 sampai 10 menit berarti minimal 3 menit, maksimal 10 menit. Oke. Terima kasih masukannya. Ada lagi yang lainnya? Oke. Kalau tidak ada, itu di classroom sudah menanti untuk tugasnya yang sekarang itu anggotanya siapa aja dan storyline-nya, sinopsisnya. Cantumkan di situ. Ya. Format storyline-nya bebas, Bu? Bebas seperti apa? Bukan storyboard ya, tapi storyline. Storyline itu ya sinopsis lah. Berupa kata-kata atau skrip. Kalau bikinnya dari Word, Bu, nggak apa-apa? Ya, tidak apa-apa. Ya di Word aja. Boleh. Nah, setelah saya nanti dibaca storyline-nya seperti apa, setelah ACC baru nanti kita minggu depannya ngebut, berarti kan berapa kali lagi pertemuan tuh. Harus selesai sebelum UTS. Nah, gitu. Ya. Iya, Bu, baik. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya absen dulu, yang di absen, di-on-kan kameranya. Alia. Hadir, Bu. Alia hadir. Oke. Aduh, Masya Allah. Di mana? Alia di rumah ya? Iya. Fahmi? Ya, Fahmi T2. Ya, Bu. Fahmi yang mana, Ibu? Fahmi Fauzi. Fahmi Fauzi. Oh, hadir, Bu. Oke, hadir. Sip. Rama? Rama tidak ada.
Kemudian Yayu ada ya? Yayu sekarang ada. Tuh, udah dibenerin sama Ibu Mila ya. Ya, ada di komentar pribadi ternyata, maaf ya. Jaga Bapak Ibu. Kemudian Fahmi Naufal ada ya tadi ya, Fahmi Naufal. Ya, ada Bu. Oke, sip. Kemudian Habila ada. Shani ada. Nisrina ada ya, Ika Eka. Ada, Bu. Nah. Arbi ada. Arbi nggak ada ya? Oke, nggak ada. Edwin? Hadir, Bu. Edwin hadir. Milwada ada ya? Milwada ada. Agak ada ya? Ya. Ada juga ada di kolom classroom. Kalau Sultan nggak ada? Nggak ada. Azhari nggak ada. Rita ada ya? Ada, Bu. Oke. Oke, silahkan semuanya untuk menuju classroom. Ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Kalau ada apa-apa, silahkan di chat saja. Nanti untuk hasilnya itu wajib di upload oleh seluruh anggota. Ya. Jangan mentang-mentang bagian script writer si A, jadi yang upload si A doang. Enggak ya, enggak bisa gitu. Harus semuanya. Karena harus tahu juga pekerjaannya seperti apa. Oke, terima kasih sekali lagi. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ditunggu hasilnya hari ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.